Ada beberapa spesies di dunia yang memiliki kemampuan bereproduksi tanpa keterlibatan spesies jantan. Ini bahkan kejadian yang cukup umum untuk beberapa tanaman dan serangga kecil. Lumut, kutu air, beberapa lebah, dan bahkan beberapa kalajengking bisa bereproduksi sendiri menciptakan klona kecil mereka sendiri. Daftarnya tidak berakhir di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan lebih banyak lagi spesies dengan kekuatan super yang disebut parthenogenesis, seperti beberapa burung, kadal, hiu, pari, dan bahkan ular. Begini cara kerjanya. Biasanya spesies betina dan jantan masing-masing menyumbang materi genetik mereka untuk menghasilkan keturunan. Dalam kasus parthenogenesis, sel betina mereplikasi, membelah diri dan menyusun ulang, mengisi gen yang biasanya diisi oleh jantan. Begitulah cara klona diciptakan dan kemudian dilahirkan. Sebagian besar klona juga berjenis kelamin betina. Itu karena organisme betina memiliki 2 kromosom X, sedangkan jantan memiliki kromosom X dan Y. Tanpa pejantan tidak ada kromosom Y dan keturunannya pasti betina. Tapi ada pengecualian nih. Terkadang ada bayi yang tidak memiliki kromosom X kedua dan mereka adalah jantan yang subur yang nantinya hanya akan memiliki keturunan betina. Luar biasa! Sejauh ini proses reproduksi ini baru diamati pada 80 spesies, di mana setengahnya adalah ikan dan kadal. Namun setiap hari selalu ada penemuan baru. Pada Juni 2023, staf kebun binatang Costa Rica tercengang. Ada buaya betina pertama yang berhasil hamil dengan sendirinya. Setidaknya ini yang pertama kita ketahui. Dan sebelum kita mulai mencari kemungkinan buaya jantan menyelinap masuk, biar ku beritahu ya, gak ada buaya jantan di situ. Buaya ini dibawa ke kebun binatang saat masih kecil dan telah diisolasi dari spesies jantan manapun selama 16 tahun setelahnya. Meski begitu, dia bertelur sebanyak 14 kali, 7 diantaranya dinyatakan fertil. Bingung dengan hal ini, para ilmuwan lalu melakukan beberapa tes dan memastikan bahwa materi genetik calon anak buaya itu hanya berasal dari induknya. Jadi memang tidak memiliki ayah. Hal ini membenarkan dugaan bahwa buaya betina berhasil menghasilkan telur yang telah dibuahi sendiri. Sayangnya tidak satu pun dari ke-7 telur itu yang menetas. Hal ini tidak mengherankan, reproduksi tanpa pasangan memang terdengar menarik, tapi kurangnya keragaman genetik seringkali tidak memungkinkan organisme untuk berkembang dengan sehat. Penelitian panjang pada spesies lain telah menunjukkan bahwa keturunan parthenogenesis seringkali mati dalam kandungan, mati segera setelah dilahirkan, atau mengalami cacat. Keanekaragaman genetik penting karena membuat suatu organisme lebih tahan terhadap perubahan lingkungan dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi. Selain itu, hal ini juga mengurangi kemungkinan 2 pasangan dengan mutasi berbahaya yang sama untuk bertemu dan menghasilkan keturunan. Ketika 2 individu dengan mutasi berbahaya serupa bereproduksi, keturunan mereka bisa menjadi tidak sehat ketika mutasi ini bergabung. Meskipun efek negatifnya tidak langsung terlihat, perkawinan sekerabat yang terus berlanjut dapat menyebabkan konsentrasi mutasi sehingga membahayakan spesies. Risiko inilah yang menyebabkan perkawinan sekerabat harus dihindari. Keluarga tidak boleh mengawini satu sama lain karena memiliki banyak gen yang sama dan berpotensi membawa mutasi berbahaya. Spesies dengan populasi kecil sangat rentan terhadap perkawinan sekerabat karena terbatasnya jumlah pasangan. Manusia juga menghadapi masalah ini. Sebagai contoh, populasi Islandia kurang dari 400.000 orang, 10 kali lebih sedikit daripada populasi Los Angeles saja, dan sama dengan jumlah penduduk Cleveland, Ohio. Jadi bayangin, jumlah penduduk di seluruh negara itu hanya sebanyak penduduk Cleveland. Negara ini juga berupa pulau, jadi tidak mudah untuk pergi ke tempat lain dengan naik bus. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, sejarahnya panjang, banyak orang yang tinggal di negara dan bahkan di kota atau desa mereka seumur hidup dari generasi ke generasi. Kemungkinan terjadinya perkawinan sekerabat sangat tinggi. Sebagian besar penduduk dapat memiliki hubungan keluarga dengan kerabat jauh. Tidak semua orang mengenal setiap anggota keluarga besar mereka. Seringkali hanya terbatas pada beberapa generasi dan sepupu pertama atau kedua.
Jadi kemungkinan besar orang Islandia bisa dengan mudah menikahi sepupu ketiganya tanpa menyadarinya. Untuk mengatasi hal ini, Islandia memiliki aplikasi database silsilah yang memungkinkan seseorang untuk memeriksa apakah ia memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dia sukai. Hanya dengan menempelkan ponsel mereka, alarm peringatan akan berbunyi jika memang mereka memiliki hubungan keluarga. Yuk kita kembali lagi ke partenogenesis. Ternyata beberapa spesies bisa melakukannya lebih baik dari yang lain. Jika kita bicara tentang ular, maka kobra dan ular derik tidak terlalu berhasil dalam menghasilkan kloningan mereka, sementara boa dan sanca cukup berhasil dan sering menghasilkan anak yang sehat. Kasus buaya merupakan contoh pertama yang tercatat dari partenogenesis pada spesies ini. Penemuan bahwa buaya dapat bereproduksi melalui partenogenesis membuat para ilmuwan percaya kemampuan ini mungkin diwarisi dari kerabat jauhnya, dinosaurus, yang mungkin memiliki kemampuan yang sama. Harus nggak sih kita takut bahwa manusia dapat mengembangkan kemampuan yang sama? Setidaknya belum. Islandia seperti halnya masyarakat lainnya, secara aktif berupaya untuk menghindari perkawinan sekerabat karena risiko dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap populasi. Mamalia secara alami tidak mampu melakukan partenogenesis karena membutuhkan gen tertentu yang hanya bisa berasal dari spesies jantan. Tapi seperti biasa, para ilmuwan mencoba mengelabui alam dan menciptakan mamalia dengan hanya menggunakan satu induk betina. Percobaan ini telah dilakukan pada tikus. Mereka mengambil gen betina yang mirip dengan gen yang harusnya berasal dari jantan, merekayasanya agar sama dengan gen dari jantan, dan memasukkan beberapa sel telur ke dalam rahim tikus betina. Beberapa di antaranya gagal, dan beberapa tikus lahir tapi hanya bertahan hidup untuk waktu yang singkat. Tapi seekor tikus hidup sampai dewasa dan bahkan menghasilkan keturunannya sendiri. Itu upaya yang cukup berhasil sih. Klona yang berhasil bertahan hidup tentu saja adalah betina. Semua yang lahir dengan cara yang sama, dengan hanya memiliki genom ibu, akan berjenis kelamin betina. Itu karena kita semua memiliki 2 kromosom, baik XX yang membuat kita terlahir sebagai perempuan, atau XY yang membuat kita terlahir sebagai laki-laki. Hanya laki-laki yang memiliki kromosom Y yang dapat membuat keturunannya menjadi jantan, jadi jika hanya perempuan yang bereproduksi, maka tidak ada sumber kromosom Y yang bisa didapatkan dan hanya akan menghasilkan keturunan betina. Masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum teknologi ini dapat dicoba pada manusia, tapi seluruh prosedur pengeditan genom yang dikenal sebagai teknologi CRISPR menunjukkan potensi yang menjanjikan di berbagai bidang, termasuk pertanian dan kedokteran. Di bidang pertanian, para ilmuwan dapat memodifikasi tanaman untuk meningkatkan nilai gizi, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai lingkungan. Mungkin saja suatu hari nanti kita bisa menanam mangga di Greenland dan memenuhi gurun Sahara dengan pertanian. Ini akan sangat berguna bagi populasi planet ini yang terus bertambah. Dalam dunia kedokteran, ini dapat digunakan untuk terapi gen. Hal ini memungkinkan untuk memperbaiki gen yang rusak dan mengobati kelainan genetik seperti sindrom Down, bahkan kelainan fatal seperti fibrosis kistik. Bayangin sebuah dunia di mana penyakit-penyakit tersebut tidak ada lagi dan jumlah penyakit juga jauh lebih sedikit karena genom dapat direkayasa sehingga sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat dari sebelumnya dan dapat melawan infeksi dengan lebih efektif. Secara teori, setiap genom dapat sepenuhnya direkayasa yang memungkinkan untuk menghilangkan mutasi dan melahirkan organisme yang kuat dan sehat. Hal ini juga akan membuka pintu bagi pemilihan jenis kelamin dan bahkan pemilihan penampilan fisik seperti warna rambut atau mata. Tapi dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar juga. Kita tidak bisa seenaknya menciptakan apapun yang kita inginkan, bahkan jika ada kesempatan. Ada banyak sekali konsekuensi tak terduga yang bahkan tidak terpikirkan oleh para ilmuwan. Kita tidak pernah sepenuhnya menyadari dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan dan spesies lain, dan itulah yang diatur secara alami. Tapi jika kita mengambil kendali penuh atas proses alami ini, kita bisa menyebabkan gangguan ekologi yang tak terbayangkan.
Selain itu, bayangin jika manusia mulai menciptakan bayi seperti dalam game Sims, menentukan penampilan dan karakteristik kepribadian, gimana kita bisa mengendalikannya dan menjaga keseimbangan populasi? Gimana jika ada lebih banyak pengacara dan pemain sepak bola masa depan yang lahir daripada, katakanlah, guru atau pekerja konstruksi? Dunia kita luar biasa dalam keragamannya dan efek dari ketidakberaturan membuatnya tetap seimbang.